Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nihayatun Nur Akila, saya dari kelas B53I. Di sini saya akan menjelaskan mengenai stres belajar. Apa sih stres belajar itu dan apa saja ciri-cirinya serta faktor apa saja yang menyebabkan stres belajar? Mari kita simak bersama-sama. Apa sih stres itu? Stres adalah reaksi tubuh yang terjadi pada kondisi tertentu. Stres biasanya muncul saat seseorang menghadapi ancaman, tekanan, atau sesuatu yang baru. Pada umumnya, setiap orang pernah mengalami stres, baik stres ringan, sedang, maupun berat. Menurut Kamus Webster, stres berasal dari bahasa Latin, yaitu strictus, yang berarti kesulitan, kesengsaraan, dan penderitaan. Konsep stres digunakan dalam ilmu fisiologi, kedokteran, psikologi, maupun perilaku. Stres terbagi menjadi dua, yaitu eustress dan distress. Eustress merupakan stres yang positif, yang mana menjadikan individu naik level dan berkembang, sedangkan distress merupakan respon negatif terhadap stres itu sendiri. Menurut Chaplin, stres juga merupakan suatu keadaan tertekan dalam belajar, baik secara fisik maupun psikologis. Stres belajar yang dialami individu terjadi bukan semata-mata dari faktor eksternal saja, namun faktor internal juga mempengaruhi timbulnya stres belajar. Apa sih ciri-ciri stres belajar? Menurut Hans Selye, ciri-ciri stres belajar terdapat dua perubahan, yaitu perubahan fisik dan perubahan psikis. Perubahan fisik meliputi individu mengalami gemetar, tidak dapat tidur, jantung berdebar-debar, gugup, serta keluar keringat. Sedangkan perubahan psikis meliputi yang pertama yaitu emosi. Gejala dari emosi yaitu marah-marah dan mudah tersinggung. Yang kedua yaitu intelektual. Gejala dari intelektual meliputi mudah lupa, pikiran kacau, daya ingat menurun, serta sulit untuk berkonsentrasi. Yang terakhir yaitu interpersonal. Gejala dari interpersonal antara lain senang mencari kesalahan orang lain, serta kepercayaan pada orang lain menurun. Faktor-faktor yang menyebabkan stres belajar. Faktor yang menyebabkan stres belajar terdiri dari faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal meliputi frustasi, konflik, pressure atau tekanan, serta self-imposed, memaksakan atau membebani diri sendiri. Sedangkan faktor eksternal yang menyebabkan stres meliputi keluarga, sekolah, maupun lingkungan fisik. Upaya yang dapat dilakukan saat stres belajar. Saat mengalami stres belajar, kita dapat menggunakan teknik penenang pikiran, yaitu meliputi 1. Meditasi seperti yoga, berpikir, serta relaksasi progresif. Yang kedua, pelatihan relaksasi autogenik, itu relaksasi yang bersumber dari diri sendiri dengan kalimat yang mampu membuat tenang. Yang ketiga yaitu pelatihan relaksasi neuromuskular. Relaksasi neuromuskular merupakan latihan otot serta komponen-komponen sistem saraf yang mengendalikan aktivitas otot. Tujuan dari teknik penenang pikiran adalah untuk mengurangi kegiatan pikiran sehingga pikiran menjadi tenang, stres pun akan berkurang. Sekian dari penjelasan saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.